Baik teman-teman, ketemu lagi dengan saya Wawan dari kelas WP Online. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat sebuah kotak pencarian seperti ini ya. Jadi di sini saya mempunyai website properti ya, di mana di halaman home kita menampilkan listing propertinya seperti ini, teman-teman. Oke. Dan di bagian atasnya kita menampilkan kotak pencarian, fungsinya untuk memudahkan user dalam mencari unit properti yang ingin mereka beli atau yang ingin mereka sewa ya. Oke, sekarang kita demokan dulu hasil akhirnya. Misalkan kita mencari unit properti rumah, ya teman-teman, kita ketikkan rumah di sini. Selanjutnya nanti akan secara otomatis muncul di bawahnya hasil pencariannya. Nah, di sini ada jumlah unitnya, unit hasil pencariannya ya. Di sini ada 7 unit. Kemudian di sini ditampilkan juga list propertinya ya, teman-teman. Oke, kemudian di sini ada thumbnail, gambar thumbnail, ada judul properti, ada deskripsinya. Nah, sedangkan yang berwarna kuning ini adalah text highlightnya, jadi ditandai gitu ya. Kalau kita mencari rumah, nah nanti akan ditandai kata yang sama dengan yang kita ketikkan di dalam kotak pencarian. Nah, ini tandanya jadi warna kuning seperti ini ya. Oke, nah ini kalau kita klik salah satu hasil pencariannya, nanti kita akan dibukakan tab baru dan kita langsung diarahkan ke unit properti yang kita tuju tadi ya, teman-teman. Jadi tampilannya seperti ini. Oke. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara membuat kotak pencarian seperti itu, nah di sini saya menggunakan Jet Search ya, dengan menggunakan widget eject search. Oke, silahkan simak video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah berada di dashboard WordPress-nya. Oke, jadi langkah yang pertama adalah silahkan teman-teman buat custom post type-nya ya. Jadi di sini saya mempunyai satu buah custom post type yang saya beri nama property, di mana di dalam custom post type ini saya menyimpan list propertinya. Jadi unit-unit propertinya saya simpan di sini. Nah, saya ingin ya di kotak pencarian nanti itu nanti akan mencari berdasarkan judul yang ada di list property yang ada di custom post type property ini, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu bagaimana cara membuat post type-nya atau custom post type, silahkan simak video saya. Itu ada di deskripsi, silahkan dicek, teman-teman. Di situ lengkap saya bahas bagaimana cara membuatnya. Oke. Nah, selanjutnya setelah teman-teman membuat custom post type, silahkan diinstal plugin dari CrocoBlock ya, namanya Jet Search. Oke, yang ini ya, teman-teman. Oke, silahkan diinstal lalu diaktifkan. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal membuat halaman untuk menampilkan kotak pencariannya ya. Nah, di sini saya menampilkannya di halaman home, jadi saya buka dulu all pages-nya. Kemudian ini kita scroll ke bawah dulu. Nah, ini dia halaman home-nya. Kita coba klik view dulu. Oke. Oke, nah ini dia halaman home-nya. Nah, sekarang kita langsung edit dengan Elementor. Oke, teman-teman. Nah, ini adalah tampilan halaman home-nya ya. Di section yang pertama ini saya menempatkan kotak pencariannya. Kemudian di section yang kedua, di sini saya menampilkan listing propertinya, teman-teman. Oke. Nah, untuk pembuatan listingnya tidak kita bahas di sini. Kita akan fokus pada kotak pencariannya saja ya. Oke, teman-teman. Jadi langkah yang pertama, teman-teman silahkan ketikkan eject di sini seperti ini ya, eject search. Nah, kalau tidak muncul punya teman-teman di sini, berarti teman-teman belum menginstal plugin Jet Search-nya ya. Oke, jadi setelah muncul seperti ini, silahkan teman-teman drag and drop seperti biasa, letakkan di sini ya. Nah, tampilan dasarnya awalnya seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang karena saya sudah punya, saya sudah buat di bawahnya ya, yang ini. Jadi saya akan menerangkan untuk settingan-settingannya saja. Oke, teman-teman, ini saya hapus dulu yang atasnya. Kemudian kita klik yang sudah jadi. Nah, di sini silakan teman-teman perhatikan untuk settingannya ya. Oke, di bagian placeholder text di sini saya mengetikkan ketik di sini dan dia akan muncul di sini ya, teman-teman. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian show submit button di sini saya aktifkan jadi supaya muncul tombol pencariannya di sini ya. Oke, setelah itu saya juga setting iconnya. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, kita berpindah ke bagian pengaturan di bagian search query, silahkan diklik. Nah, ini yang penting ya, teman-teman.
Jadi di bagian search-nya di sini teman-teman bisa ada banyak sekali ya. Untuk pilihannya ada di post, kemudian pages, landing page, produk dan lain sebagainya. Nah, di sini karena saya menggunakan custom post type yang saya beri nama property, jadi makanya di bagian source-nya saya setting ke property supaya kotak pencarian ini mengambil datanya atau melakukan pencarian datanya itu di custom post type property. Oke, jadi silahkan diketikkan nama custom post type-nya, misalkan property seperti ini. Silahkan diklik ya. Oh ya, untuk penyebutan custom post type-nya kita sebut dengan CPT saja ya, supaya tidak terlalu panjang. Oke, nah setelah seperti ini teman-teman silahkan scroll ke bawah. Nah di bagian sentence search ini silahkan teman-teman aktifkan. Ini maksudnya supaya mencari berdasarkan kata atau kalimat ya teman-teman. Oke, kemudian scroll ke bawah. Di sini di bagian result order by-nya teman-teman silahkan setting ke title ya. Oke, jadi di sini ada banyak ya teman-teman, ada berdasarkan relevance, ID, outdoor, kemudian date, last modified, ada banyak sekali ya teman-teman. Oke, jadi di sini saya setting ke title, maksudnya supaya kotak pencarian ini mencari data berdasarkan judul dari listing propertinya. Oke, kemudian di bagian result ordernya, di sini saya menggunakan ascending, jadi supaya diurutkan dari abjad A sampai Z gitu ya. Oke, kemudian ke bawah lagi. Nah, di sini silahkan di setting post per page-nya mau berapa. Di sini saya setting di angka 5, kemudian post number-nya 25. Oke, jadi ini maksimal listing yang ditampilkan, teman-teman. Oke, selanjutnya di bagian results area silahkan diklik, teman-teman. Oke, di bagian width-nya di sini saya setting berdasarkan search form ya. Oke, jadi silahkan diaktifkan, dipilih seperti ini. Kemudian di bagian highlight search text, di sini saya aktifkan jadi supaya muncul highlightnya. Jadi kalau kita ketikkan rumah, nanti kata rumah itu akan ditandai ya menggunakan warna. Oke, kemudian di bagian show post thumbnail, nah di sini saya aktifkan. Jadi listing property itu mempunyai gambar thumbnail, teman-teman. Oke, jadi saya setting thumbnailnya. Kemudian scroll ke bawah. Nah, di bagian thumbnail placeholder ini saya kosongkan saja, teman-teman. Oke, kemudian bagian post content search ya. Di sini saya setting ke custom field. Nah, seperti ini. Oke, kemudian di bagian custom field key-nya saya setting ke deskripsi. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, ini deskripsi didapat dari mana? Oke, kita buka dulu dashboard kita. Saya akan buka ke CPT propertinya. Ini kita klik dulu. Oke, kemudian kita coba klik add new. Oke, kemudian scroll ke bawah. Nah, di sini saya mempunyai sebuah custom field atau meta box kalau di Jet Engine disebutnya. Oke, di mana saya meletakkan di sini ada field deskripsi ya, teman-teman. Jadi deskripsi itu maksudnya deskripsi dari unit propertinya. Oke. Nah, yang kita ambil adalah di bagian name-nya atau ID-nya. Oke, nah ini silahkan di blok, kemudian klik kanan, copy, selanjutnya silahkan letakkan di sini. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana cara membuat custom field atau meta box, silahkan simak video saya sebelumnya. Oke, silahkan cek di deskripsi untuk linknya ya. Oke, kemudian bagian post content length-nya, maksudnya panjang kontennya, di sini saya setting menjadi 30 kata, teman-teman. Oke, kemudian scroll ke bawah. Nah, di sini ada show product price karena saya tidak ingin menampilkan harganya, jadi saya nonaktifkan. Kemudian di bagian show result counter itu yang muncul angkanya. Nah, ini ya. Di sini ada 7 results. Oke. Nah, itu settingnya di sini, teman-teman. Show result counter. Oke. Kemudian di bagian result counter text-nya, di sini saya setting ke results. Atau misalkan mau teman-teman ubah menjadi hasil gitu. Boleh ya. Oke, jadi saya kembalikan lagi results seperti ini. Kemudian, oh ya ini saya tidak aktifkan ya. Kemudian di bagian open result in new tab-nya saya aktifkan, jadi supaya kalau diklik salah satu hasil pencariannya nanti akan membuka tab baru dan kita diarahkan ke unit propertinya.
Kemudian scroll ke bawah. Nah, settingannya seperti ini. Oke. Kemudian di bagian custom field-nya, di sini saya tidak melakukan settingan apapun. Kemudian di bagian notification-nya, nah di sini teman-teman bisa mengcustom message-nya. Jadi pesannya ya. Kalau dia tidak muncul, maksudnya data yang dicari tidak ada di list datanya, kita tampilkan pesan ini. Nah, ini bisa teman-teman ubah ya. Oke, seperti ini. Kemudian scroll lagi ke bawah. Nah, di sini kalau ada error, ini bisa di teman-teman setting untuk pemberitahuannya atau pesannya atau message-nya ya. Oke, setelah itu silahkan di update. Kemudian hasil akhirnya adalah seperti ini, teman-teman. Oke, jadi kalau kita ketikkan misalkan di sini sewa gitu ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oke, jadi result counternya adalah seperti ini ya, teman-teman. Jadi hasil pencariannya ada 1 datanya. Kemudian, nah kata sewa di unit propertinya itu akan di highlight ya. Seperti ini. Kemudian thumbnailnya akan dimunculkan. Kemudian ada deskripsinya juga dimunculkan seperti ini. Oke, jadi 30 kata ya teman-teman. Jadi kalau dia lebih dari 30 kata nanti akan diberi tanda titik-titik seperti ini. Ya, nah ini kalau kita klik nanti akan dibawa ke halaman di tab baru dan kita dibawa ke unit propertinya seperti ini teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuat website properti seperti ini dari awal sampai jadi seperti ini ya. Oke, saya sudah sediakan kelas online-nya teman-teman. Oke, silahkan buka website saya yaitu kelaswponline.com. Kemudian silahkan arahkan ke menu premium. Selanjutnya teman-teman silahkan buka ini ya. Kelasnya adalah membuat website listing property dengan CrocoBlock. Kemudian silahkan diklik lihat. Oke, selanjutnya, nah ini harga kelasnya Rp249.000 teman-teman. Oke, kita scroll ke bawah dulu. Nah, di sini ada 8 materi ya. Jadi materinya dalam bentuk video teman-teman. Oke, jadi seperti ini ya. Oke. Oh iya, dengan harga Rp249.000 nanti teman-teman akan mendapatkan bahan-bahannya yaitu plugin dan template-templatenya. Jadi silahkan nanti di download kemudian diimport. Misalkan teman-teman mau bikin ini ya headernya gitu ya. Oke, nah template headernya ini sudah saya sediakan, tinggal diimport saja teman-teman. Oke, kemudian teman-teman misalkan mau bikin single post template-nya seperti ini. Ya, itu saya sudah sediakan, silahkan di import ya. Kemudian selain mendapatkan bahan-bahannya, teman-teman juga mendapatkan backup websitenya ya. Jadi file backup websitenya. Jadi nanti file tersebut bisa teman-teman langsung import ke projectnya teman-teman. Jadi sudah full langsung jadi gitu ya. Jadi satu website full seperti ini. Jadi tampilannya persis seperti ini. Data-datanya juga sama. Nah, nanti teman-teman silahkan diedit dan disesuaikan dengan projectnya teman-teman. Jadi teman-teman dengan harga Rp249.000 itu tadi, yang pertama teman-teman mendapatkan kelasnya yaitu 8 materi, jumlahnya kurang lebih untuk videonya ada 40 video. Oke, ada 8 materi. Kemudian teman-teman akan mendapatkan file bahan-bahannya seperti plugin, kemudian template-nya akan saya berikan. Selanjutnya yang ketiga teman-teman juga akan mendapatkan file websitenya, jadi tinggal import sudah jadi websitenya gitu ya. Oke, itu saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya.